ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita akan masuk materi baru nih. Materinya adalah tentang kekerasan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang konflik sosial, dan ternyata konflik yang tidak terkendali itu dapat memicu terjadinya kekerasan. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas apa sih kekerasan itu, bagaimana bentuk-bentuknya, dan teori apa saja yang dicetuskan oleh beberapa tokoh. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita fokuskan pemikiran kita terhadap materi kekerasan, sebab konflik dan kekerasan itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun konflik sosial yang tidak terkendali itu ternyata dapat memicu terjadinya kekerasan. Sebetulnya kekerasan itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yang mana asal katanya itu violencia atau violentia, sedangkan dalam bahasa Inggris violence yang artinya keganasan, kebengisan, penganiayaan. Pokoknya kekerasan itu adalah hal-hal yang ganas, hal-hal yang bengis, hal-hal yang jahat. Jadi kalian mampulah ya menggambarkan bagaimana sih kekerasan itu terjadi. Menurut Thomas Hobbes, katanya kekerasan itu adalah sebuah bentuk perilaku yang alamiah ada di dalam diri manusia. Kalian ingat kan beberapa minggu yang lalu Bu Vivi pernah bilang bahwa Thomas Hobbes ini kan yang mencetuskan teori konflik. Nah, teori konflik yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, masih ingat kan? Yaitu Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Begitupun di dalam teorinya dalam mencetuskan definisi kekerasan. Thomas Hobbes juga mengatakan bahwa kekerasan itu adalah sebuah perilaku yang alamiah terjadi atau dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, James Birrell mengatakan bahwa kekerasan itu ternyata adalah gerakan naluri primitif manusia. Dalam diri manusia ada hal-hal primitif. Kenapa disebut primitif? Karena kekerasan ini kan identik dengan orang-orang zaman dahulu, nenek moyang kita terdahulu, yang selalu menggunakan kekerasan-kekerasan di dalam kehidupan kesehariannya. Kalian pasti pernah mendengar bahwa nenek moyang zaman dahulu itu sama juga dengan Sumanto yang selalu memakan teman sendiri untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi James Birrell mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan manusia adalah naluri primitif dalam dirinya. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, kekerasan adalah sebuah tindakan dengan pemakaian unsur fisik yang melalui paksaan-paksaan di dalamnya. Jadi Suryono Sukanto berpendapat bahwa kekerasan itu akan melibatkan fisik dan paksaan. Ternyata ada beberapa faktor yang menciptakan terjadinya kekerasan. Yang pertama adalah dialog yang menemukan jalan buntu. Ketika kalian berusaha berdialog dengan teman, berdiskusi dengan teman, lalu di antara dialog yang kalian lakukan itu ternyata tidak menemukan jalan keluar, artinya menemukan jalan buntu dan tidak ada mufakat di dalam musyawarah yang kalian lakukan, maka biasanya terjadilah suatu kekerasan di dalamnya. Lalu yang kedua, adanya suatu realitas di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan, yang pada akhirnya kekecewaan tersebut menjelma menjadi sebuah kekerasan. Lalu, faktor yang selanjutnya adalah agresivitas di dalam diri manusia. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, kekerasan itu alamiah di dalam diri manusia. Begitupun dengan agresivitas, menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan. Selanjutnya, ada 4 teori yang akan Bu Vivi jelaskan. Yang pertama adalah teori faktor individual. Jadi, berdasarkan teori faktor individual ini, kekerasan dapat terjadi hanya karena ada individu yang memicu. Berawal dari tindakan individu atau perorangan. Jadi, menurut teori faktor individual ini, kekerasan itu terjadi karena ada individu yang memicu. Menurut McPhail, kerusuhan atau kekacauan yang terjadi itu dipicu oleh orang-orang tertentu saja. Contohnya tawuran misalkan. Tawuran pelajar itu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada individu-individu yang memicu terjadinya tawuran tersebut gitu loh. Jadi sebelum terjadinya tawuran yang besar, tentu ada perselisihan kecil antara orang-orang yang ada di dalamnya. Paham ya? Makanya McPhail berpendapat bahwa tidak semua orang di dalam sebuah kelompok perusuh adalah pelaku. Jadi tidak semua orang di dalam tawuran pelajar itu adalah pelaku. Makanya ketika polisi mencoba mengamankan tawuran, itu kan yang diambil pasti aktor-aktor di dalam tawuran tersebut. Jadi yang menjadi dalang atau penyebab terjadinya
kekerasan tersebut gitu loh, paham ya? Yang kedua adalah teori faktor kelompok atau identitas sosial. Menurut teori faktor kelompok ini ditegaskan bahwa setiap individu manusia pasti akan bergabung dengan individu lain, atau setiap individu itu akan menciptakan sebuah kelompok. Nah, biasanya ketika individu menciptakan atau membentuk sebuah kelompok itu dipicu oleh hal-hal yang sama, biasanya karena kesamaan agama atau kesamaan ras atau kesamaan kelompok, organisasi, partai politik dan lain sebagainya. Ketika individu memiliki kelompok yang sama dengan kebiasaan yang sama dan dengan tujuan yang sama, akhirnya individu tersebut merasa memiliki kelompok tersebut. Dan ketika hal itu terjadi, biasanya anggota kelompok di dalamnya akan merasa diri paling benar, akan merasa dirinya paling hebat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ketika kelompok mereka dikritik dan dianggap salah, mereka merasa tidak terima. Hal itu dapat memicu terjadinya kekerasan. Makanya di dalam teori faktor kelompok ini adanya sebab-sebab kelompok yang menciptakan suatu kekerasan, terjadinya perilaku kekerasan. Teori yang ketiga adalah teori dinamika kelompok atau disebut juga sebagai deprivasi relatif. Teori dinamika kelompok ini mengatakan bahwa kekerasan dapat terjadi karena adanya deprivasi. Deprivasi itu apa? Deprivasi itu adalah sebuah perasaan telah diperlakukan tidak adil. Ternyata deprivasi ini sangat relatif sekali, hanya berpusat kepada prasangka-prasangka atau perasaan yang ada di dalam dirinya saja. Jadi hanya kita saja yang merasa tidak adil gitu. Adanya kekecewaan lah ya, intinya adanya kekecewaan di antara satu kelompok terhadap suatu kebijakan. Kekecewaan itu bisa menimbulkan konflik, dan konflik yang tidak terkendali dapat menciptakan suatu kekerasan. Makanya deprivasi relatif ini dapat memicu terjadinya kekerasan. Yang keempat adalah teori kerusuhan massa. Angie Schmielzer mengungkapkan 5 tahapan terjadinya kerusuhan massa. Jadi 5 tahapan ini nyambung. Tahapan yang pertama adalah situasi yang memungkinkan terjadinya kerusuhan. Contoh, ketika kita sedang menonton sepak bola di stadion, itu kan banyak sekali orang yang pada akhirnya orang-orang tersebut kan memiliki jagoannya masing-masing, ya kan, memiliki tim masing-masing yang mereka dukung. Nah, ternyata kerumunan orang-orang yang banyak itu adalah suatu situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Tahapan yang kedua adalah kejengkelan atau tekanan sosial. Nyambung dengan cerita yang pertama. Jadi ketika kalian nonton di stadion, adalah hal-hal yang pada akhirnya membuat kalian jengkel. Misalnya kekalahan. Nah, kekalahan tersebut ternyata, contohnya ya, kekalahan tersebut ternyata dipicu oleh wasit yang keliru dalam ambil penalti. Jengkelan tersebut menjadi kejengkelan yang sama gitu, menjadi kejengkelan bareng-bareng gitu, kecewa bareng-bareng di sana, yang pada akhirnya nyambung pada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu adalah berkembangnya prasangka kebencian yang meluas. Ketika kebencian itu meluas, kalian menjadi ambil tindakan untuk memuaskan hasrat benci kalian, seperti lempar botol lah, atau lempar syal, atau saling ejek-ejekan. Lanjut pada tahapan yang keempat, yaitu terjadinya mobilisasi massa untuk beraksi. Setelah terjadinya pelemparan botol, ejek-ejekan, dan lain sebagainya, amarah kalian semakin memuncak, hasrat benci kalian semakin tinggi, yang pada akhirnya timbullah ke dalam aksi-aksi, yaitu turun dari stadion, akhirnya merusak permainan, akhirnya saling memukul, terjadi kekerasan di sana. Sampailah kita pada tahap yang kelima. Tahap yang kelima adalah kontrol sosial. Nah, kontrol sosial di sini bisa saja pengamanan dari pihak keamanan, akhirnya satpam pada turun, pihak kepolisian pada turun yang mengamankan kerusuhan yang terjadi di stadion. Pokoknya terjadinya suatu pengamanan oleh pihak-pihak berwajib. Jadi itu 5 tahapan yang dicetuskan oleh Angie Schmielzer tentang teori kerusuhan massa. Oke, mungkin cukup sekian yang akan Bu Vivi sampaikan. Tadi kita udah sampai kepada definisi kekerasan menurut para tokoh, juga faktor-faktor yang menciptakan atau yang memicu terjadinya kekerasan, dan yang terakhir adalah 4 teori tentang kekerasan. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.